netizen dimanapun berada, tim petualangan wisata mistis kali ini berkunjung ke sebuah hutan liwang-liwung yang dikenal angker, yaitu Alas Purwo Banyuwangi. Kami memilih pada malam hari untuk mengunjungi hutan bagian selatan Banyuwangi ini. Nah, seperti yang Anda lihat, seperti inilah suasana pada malam hari. Sisi kiri kanan gelap, banyak pohon-pohon besar. Jangan tanya bagaimana suasana mistisnya, sangat luar biasa tentunya. Kami akan mendatangi beberapa tempat-tempat yang memang bagian daripada rangkaian perjalanan spiritual. Kami mengenal unggah-ungguh ataupun etika dalam ritual di Alas Purwo. Nah, sebagaimana yang Anda lihat, suasana malam seperti ini kami harus memang melewatinya. Jangan khawatir, kami akan mengajak Anda semua mengunjungi suasana tempat-tempat mistis yang disakralkan di Alas Purwo. Kami tetap menjunjung tinggi sebuah etika, bagaimana etikanya memasuki sebuah hutan yang sampai sekarang masih dianggap dengan selaksa keangkerannya. Oleh karenanya, ikuti saja terus perjalanan kami, petualangan wisata mistis di Alas Purwo. Sekarang untuk yang pertama, kita memasuki situs Kawitan sebagai unggah-ungguh yang pertama. Permisi untuk menjalani sebuah ritual. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, netizen dimanapun berada, malam hari ini kami mengadakan petualangan wisata mistis di Alas Purwo yang dikenal ini sebagai sebagai pagar sebelah barat hutan liwang-liwung begitu ya. Ini kebetulan hari ini merupakan momentum penutupan bulan Suro. Ada rangkaian acara-acara yang tentu saja sebagai penyempurna dalam selama di bulan Suro. Kebetulan ini di samping saya ini ada Pak Mangku yang memang bertugas malam hari ini. Kami sengaja memilih pada malam hari untuk mendapatkan sesuatu yang menarik dan lebih mengena dalam hati kami. Nah, kami kebetulan berketepatan berada di depan pintu masuk situs Kawitan. Nah, ini yang menarik. Kenapa di Alas Purwo ada sebuah situs Kawitan? Maknanya apa dan mengapa mesti ada situs Kawitan? Kita akan bincang-bincang dengan Pak Mangku sambil perkenalan.
Yes, Rahayu, Bapak. Rahayu. Bapakku, Oke. banyak mungkin sebagian orang udah tahu ya kalau situs kawitan tuh apa maknanya, tujuannya apa datang ke sini, tapi bagi masyarakat luar nggak paham. Nah, kebetulan ini kan katakan pintu gerbang pertama, pintu gerbang masuk di tengah alas purwo bagi pelaku-pelaku spiritual, Pak Mangku. Nggih. Pak Mangku, nama lengkap dulu Pak Mangku biar pemirsa tahu. Pak Nggih. Mangku. Benarkan nama saya Jero Mangku Meselan. Jadi pada saat ini saya bertugas di Kawitan Alas Purwo. Ini tugas saya setiap 15 hari sekali, jadi 2 hari 2 malam mulai tadi pagi, pulang besok Minggu pagi. Bertepatan dengan malam Bertepatan pada malam surah. Ini sangat ramai sekali. Saya kemarin mulai jam 8 pagi sampai jam 6 pagi belum tidur sama sekali. Karena melayani saya sebagai pemangku harus siap melayani baik agama apapun. Pokoknya dia itu minta bantuan Jero Mangku yang bertugas ini, saya siap melayani. Jadi dengan agama apapun, siapapun, namanya kita tugas sebagai pemangku, kita siap melayani. Gitu ya. Ya. Pemangku Meselan, Pak Meselan. Yang kebetulan pemangku di sini kemudian disebut namanya Pak Mangku. Pak Meselan sendiri selaku pemangku di sini asli mana, Pak? Saya di Purwasri. Desa Purwasri, Dusun Kalisari, Kampung 10, Kecamatan Tegadrimo. Kabupaten Banyuwangi. Ya. Oke. Pak, tadi kita singgung masalah kenapa harus ada situs kawitan. Apakah ini benar sebagai pintu gerbang pertama untuk orang masuk ke Alas Purwo, di tengah Alas Purwo, dalam hal menjalani spiritualnya, Pak? Ya, betul. Jadi namanya situs itu ya, artinya titik terangnya yang berada di Alas Purwo ini. Jadi sebelum ada pura ya, ditemukanlah sebuah gumukan, jadi gumukan batu bata yang berserakan. Terus akhirnya ditemukan seorang ahli spiritual bahwa tempat ini adalah peninggalan Resi Markandeya. Resi Markandeya, yang dari Saptarsi. Jadi akhirnya dibuatkanlah suatu pelinggih dan penyengker ini pada tahun 68 lah. 68 akhirnya ditemukanlah situs ini. Jadi akhirnya makin lama umat Hindu di Banyuwangi ini sangat antusias masuk sini. Jadi tempatnya cuma seperti ini, untuk napung umat setiap piudalan tidak cukup. Akhirnya dibuatlah pura yang berada ini kurang lebih tadi ke sini tadi kurang lebih 200 meter lah dari sini. Jadi itulah membuat pura itu juga memanggil seorang spiritual dari Bali untuk menempatkan menempatkan ini titik terangnya di mana. Jadi sudah ada pelinggih besar namanya Pura Luhur Giri Saloka Alas Purwo. Di Alas Purwo. Pak, ada yang belum terjawab, Pak. Situs kawitannya memang benar mana pertama sebelum menjalani ritual-ritual berikutnya, pertama kali harus permisi di tempat ini selaku situs kawitan atau bagaimana, Pak? Ya, betul. Jadi orang itu kan ada aliran-aliran ya, banyak aliran. Jadi orang spiritual itu ada aliran dari Jogja, dari Solo, dari manapun, karena bukan agama Hindu. Nah, ini sebagai pintu masuk, pintu gerbang. Jadi kita itu etika, jadi seorang spiritual, jadi artinya tidak ugah-uguh
tahu unggah-ungguh ya. Ya, Jadi jadi ujuk-ujuk nggak gitu. ujuk-ujuk langsung masuk seenak. Jadi kita harus maturan ke sini. Artinya uluk salam lah, permisi lah. Permisi. Jadi minta petunjuk dari ini, ya, orang visual pasti tahu. Setelah ini kemana? Jadi biasanya setelah di sini maturan beberapa saat, mungkin berapa detik atau jam atau waktu, nanti sudah ada petunjuk. Kalau sudah ada petunjuk, oh saya harus ke Gua Mangkleng, atau Gua Istana, Gua Padepokan, Pejaraan. Jadi bebas, tertinggal panggilan hati. Nah, gitu. kita panggilan itu kemana? Nah, seorang kan tidak sama, jadi kadang-kadang kita ke istana. Oh, petunjuknya di sana. Terus Gua Padepokan, Mayangkara, Gua Aji, Gua Tugu, wah itu banyak, masih banyak lah sekali. Seorang spiritual pasti, saya harus kemana? Nah, ada petunjuk biasanya. Petunjuk, ya, petunjuk itu. Pak, tadi disebutkan unggah-ungguh, Pak. Unggah-ungguh. Kalau kami melihat tadi ketika Pak Mangku memandu tamu dari Jakarta, kalau nggak salah tadi namanya Mbak Dinda Fitri ya. Itu kan sebelum masuk naik ke undakan ini kan terlebih dahulu kayak sepatu sandal kan dilepas. Apakah itu memang aturan yang mengikat ataukah sekedar ini sebagai batasan unggah-ungguh atau etika itu, Pak? Iya. Kita seorang spiritual tahu secara nis skala dan skala. Jadi nis skalanya kita itu sudah masuk ke tempat suci. Nah, ke tempat suci kita harus tahu etika. Jadi etikanya kita masuk ke tempat suci atau ke tempat apapun, kita harus melepas. Berarti untuk masyarakat itu, untuk masyarakat sebenarnya harus seperti itu ya. Tapi karena kan saya cuma yang tahu saja, ya. Jadi tahu harus etika kemana, jadi itu. Oke, sekali waktu kita juga lihat penonton ya, biar kita ajak ngomong penonton. Pak, satu lagi Pak, tadi Pak Mangku ini sempat menyinggung, Pak menghadapnya ke sana biar enak. Nah, gitu. Tadi Pak Mangku ini menyinggung bahwa ini pijakan pertama, persinggahan pertama dari Resi Markandeya. Menurut catatan sejarah, Pak, Resi Markandeya ini sebelumnya juga pernah berada singgah di Antaboga, Pak. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah beliaunya ini di masa lalu setelah dari Antaboga, Glenmore, Banyuwangi itu terus mendapat petunjuk ke sini, ataukah bagaimana, Pak? Jadi seorang resi, jadi ini kan perjalanan beliau. Jadi setelah ke Beji, ke Antaboga, Beji Antaboga itu juga artinya perjalanan ritual seorang Resi Markandeya. Setelah ke sana, ke sini. Jadi berarti pertama sana berarti. Ke sini. Jadi setiap ucara piudalan pun pura ini, jadi kita nunas tirta ke Gumuk Kancil, Beji, ke Beji. Jadi situ karena melukat di sana. Setelah melukat kita nunas tirta, mengambil tirta. Tirta itu untuk piudalan upacara agung di pura sini. Oh gitu. Berarti ngambilnya di sana. Ya. Setiap piudalan kita harus nunas. Nunas itu minta tirta anugerah dari Betara yang ada di Beji sana. Pak, kalau menurut yang kami pelajari, Pak, Resi Markandeya itu sebelum ke Antaboga kan lebih dulu ke Gumuk Kancil. Ke Gumuk Kancil, ke Antaboga, dari Antaboga ke Gumuk Payung. Itu pernah nggak ada sambungannya ke sini nggak itu? Kalau Beji antara Antaboga ada, kalau Payung saya kurang tahu, nggak ada. Berarti hanya lepas pusatnya ada di Beji. Antaboga ya, Beji Antaboga. Oke, mungkin ada lagi pesan untuk masyarakat, Pak. Artinya ini untuk etika masyarakat biar tahulah bahwa ada unggah-ungguh di sini. Gitu. Terus rangkaian acara malam ini, Pak, ini apa aja, Pak, untuk penutupan suro? Kalau saya ini kan
enggak ada kaitannya penutupan sana. Oh, acara Ya, itu ya. acara karena saya bertugas di sini. Jadi saya nunggu sampai malam sampai pagi besok. Wis, Ya, 2 hari 2 malam. Saya kemarin semalam enggak tidur juga. Pak, 2 hari 2 malam nggak tidur dari Ya. mana aja tamunya itu, Pak? Tamunya itu dari Bali, dari Malang, dari Solo, Ya. banyak itu ya. Oh, gitu Jadi ya. Luar, yang paling banyak dari Bali. dari Bali ya. Semua jenengan jadi yang melayani ya. Kita berempat itu melayani. Oke. Waktu itu ya karena namanya mangku itu harus menghormati tamu. Kalau tamunya itu masih mengajak, artinya diskusi, saya siap melayani. Begitu. Tuh. Ya. Artinya Itulah. siap melayani. Iya melayani, namanya pelayan itulah. Rela 2 hari 2 malam. 2 malam, nggih. Demi umat. Demi umat. Tapi kan demi kebaikan. Ya itulah, ya beliaulah yang tahu. Amin, amin. Yang penting Pak Mangku selalu menjaga kesehatan. Karena kan urusan ibadah itu kan urusan ketulusan, keikhlasan. Tetapi kesehatan tetap diperhatikan dan dijaga. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi beliau Pak Mangku Mislan mengungkap sekilas sejarah situs Kawitan yang ternyata ini ada hubungannya dengan Resi Markandeya yang sebelumnya itu singgah dan menempat di Beji Antaboga Glamor Banyu, yang kemudian datang ke sini menemukan ini sebagai titik booster, maka dinamakan situs sebagai penanda kan begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua bahwa dalam hal spiritual ternyata itu urusan hati. Seperti beliau rela 2 hari 2 malam tidak tidur, kurang istirahat yang pasti Pak ya. Tetap makan Pak nanti. Ya makan pasti ya. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu.